Sahabat, mohon sabar. Ini hodam saya seperti itu tuh. Kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, selalu aja ganggu. Jelas, biarin aja. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi begini, Fatihah sahabat itu nanti saya ditulis dalam Fatihah itu diamalkan sangat dahsyat sekali. Saya di sini ngijazahnya nggak macam-macam, nah Fatihah saja. Fatihah itu 313, yang 100 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang 100 sahabat khususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang 100 yang kedua kali sahabat seperti Fatihah 313 dan juga sholawat dan nih begitu tuh. Jadi hodam-hodam saya itu kalau lagi mengijazah kayak gini nggak jelas. Saya omongin nih pelek dia nggak bakal terima juga, biarkan saja lah. Tadi HP sing ditendang, gebruk, nggak jelas lah. Sahabat kamu atas, biarin aja lah. Abaikan saja tuh hodam saya. Sekempong dan lagi puasa, alah, ngeladen nih, nanti sabar sebentar lagi puasa. Itu sahabat ya, sahabat amalkan. Insyaallah saya diijazai ini dari saya Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz. Berdoa mudah-mudahan wabah yang menyerang Indonesia ini mudah-mudahan cepat selesai, cepat dihilangkan, sampai semua diberikan kesuksesan. Bisa abaikan dari hodam-hodam saya ngamuk, jelas kepret nantilah setelah buka. Mari kita sholawat Nabi sahabat. Allahumma sholli wa ta'ala, dan puasa kita diterima oleh Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat semua. Abaikan kayak aduh, mudah-mudahan saya ngamuk kayak kempong, abaikanlah. Jelas kepret terus. Dia kayaknya setan pelek kamu mandi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Benda itu mempunyai kekuatan hodam atau kekuatan gaib dan sebagainya. Contoh sederhana ini cincin. Yang harus dilakukan pertama, cincin ini kita pegang seperti ini. Ketika sudah cincin dipegang, terus genggam erat-erat seperti ini. Genggam. Ketika posisi menggenggam, pejamkan mata kita, tahan nafas dalam-dalam dari hidung, tekan di pusar. Dalam hati membaca yang pertama syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya sambil menggenggam barang yang mau kita deteksi. Nah, posisi kita masih dalam keadaan tahan nafas. Jadi seperti ini, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai sekuat nafas kita. Ketika kita tahan nafas, mata kita pejamkan sambil dirasakan energi yang ada di dalam cincin ini. Di dalam tangan ini kan ada cincin, energinya kita rasakan. Di situ nanti yang sahabat akan rasakan adalah kayak semacam itu ada nafas yang seperti ini. Ketika makin kencang denyutannya nadi, maaf saya katakan denyutan nadi, jadi seolah-olah ada si makhluk ini hidup ketika digenggam itu. Semakin kencang ketika denyutannya semakin kencang, semakin besar, berarti cincin ini secara otomatis memiliki hodam. Nah, ketika kencang, lebih kencang lagi dan konsentrasi, nanti dalam diri kita akan muncul hodam apa yang berada di sini, entah itu orang, entah itu apa hodam
seperti binatang, harimau, nanti akan muncul. Kalau tidak muncul, minimal untuk para pemula itu akan merasakan energi-energi seperti denyut nafas. Kalau denyut nafasnya itu besar, berarti energi itu sangat luar biasa. Biasanya kalau yang besar-besar itu untuk wibawaan, kekebalan, dan sebagainya. Kalau kecil, berarti itu biasanya buat pengasihan dan macam-macam yang lainnya. Sama juga ketika kita mau mendeteksi seperti halnya ini kris, kita lolos krisnya dulu seperti ini. Kita bacakan yang tadi digenggam seperti ini. Posisi menggenggamnya gini. Tarik nafas dan bacanya tadi yang saya sampaikan. Ketika tarik nafas, nah itu sama juga akan terasa denyutannya makin kencang, makin besar. Ketika kita merasakan denyutnya besar, berarti ini mengandung kekuatan energi yang luar biasa. Ketika kita terus untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu, maka akan muncul ketika kita pejamkan mata, makhluk apa yang ada dalam sesuatu benda itu akan muncul. Sama juga ketika sahabat, ini contoh azimat, caranya sama seperti tadi. Ya Allah, dengan kekuasaan Al-Ikhlas, saya minta tunjukkan kodam apa yang berada di dalam barang yang saya pegang, sampai membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak-banyaknya. Nanti denyutannya akan makin kencang, juga akan terlihat makhluk apa yang berada di dalam ini atau ini dan dari sini. Itulah tips sederhana untuk bagi para pemula untuk mengecek bagaimana kita mengetahui sesuatu benda atau apapun yang tahan nafas. Ketika sudah dilakukan 7 kali, nah 7 kali itu dalam hitungannya 100 kali. Jadi 100 kali 7 berapa? Setelah selesai 100 sahabat baca, kemudian yang terakhir sambil konsentrasi full penuh sambil pejamkan mata, cukup dibaca kalimat ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbarnya saja. Ketika membaca ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, dalam hati terus meminta kepada Allah untuk dibukakan mata batinnya. Setelah nanti sama Allah diijabah, nanti sahabat akan menembus pada alam gaib dan juga kita akan melakukan berwisata gaib. Yang apa tuh? Tembus, kita melihat suasana alam gaib yang menurut akal, logika, pikiran kita tidak akan bisa mampu untuk memikirkannya. Tapi semua itu atas izin Allah. Dan itu dilakukan terus secara bisa. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Ini angin mulai kencang dan mereka
pengen tahu kenapa sih sampai tempat ini kok tempatnya seperti ini banyak orang yang datang meminta uang nih.